وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدامنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وكان بعض السلف الصالح يقول: والله ما أمن أحد على دينه أن يسلب إلا سلب. وكان بعض السلف الصالح, dan sebagian ulama as-salafus salih, ulama yang lebih dulu dan termasuk orang yang salih, yaitu ulama yang hidup di bawah abad ketiga Hijriah. Itu namanya as-salafus salih, ya, orang-orang yang terdahulu yang salih. Sebagian mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, ma'amina ahadun ala dini, tidaklah seseorang, ya, aman atas agamanya. Ayyuslaba illa suliba, yaitu saat diambil, ya, nyawanya, illa suliba, kecuali dia diambil dalam keadaan husnul khatimah. Jadi orang-orang dari alam as-salafus salih, mereka mengatakan bahwa kita ini tidak atau belum merasa aman, ya, sampai kita ini dicabut nyawanya, ya, diambil nyawa kita di saat kematian. Disitulah ditentukan setelahnya kita itu aman atau tidak aman, ya. Kalau ternyata pada saat diambil nyawa kita, ya, kita dalam keadaan husnul khatimah, ya berarti seterusnya aman, ya. Tapi kalau ternyata su'ul khatimah, ya tidak aman, tidak akan aman. Wa qad kana as-salafus salih rahmatullahi alaihim bi ghayatil khawfi min khatimatis su'i ma'a salahi a'malihim wa qillati dzunubihim. Wa qad kana as-salafus salih rahmatullahi alaihim, dan sungguh kalangan salafus salih, mudah-mudahan Allah merahmati mereka, fi ghayatil khawfi, itu berada pada puncak ketakutan, puncak kekhawatiran, min khatimatis su'i, mengalami akhir yang buruk, ya, mengalami su'ul khatimah, ma'asalahi amalihim, ya, bersamaan dengan bagusnya amal-amal mereka, wa qillati dzunubihim, dan sedikitnya dosa mereka. Artinya mereka saja yang amalnya banyak, gitu ya, dosanya dikit. Tapi kalau yang berkaitan dengan akhir hayat, ya, itu takut benar, sampai disebut ghayatul khauf, jadi puncak, ya, udah puncak ketakutannya. Kalau kita gimana? Kalau kita merasa aman aja, padahal amal kita nggak sebaik mereka, ya, dosa kita tidak lebih sedikit dari mereka, ya. Kalau mereka saja khawatir dengan akhir hayat terhadap su'ul khotimah, nah kita juga harus lebih khawatir, ya. Kita harus lebih khawatir, ya, dengan amal kita yang sedikit, dosa kita yang banyak, apakah nanti di akhir hayat kita ini termasuk husnul khotimah atau su'ul khotimah, ya. Namun kan kadang-kadang begini, ya, yang namanya rahmat Allah itu melebihi segalanya. Maka ketika ada orang bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali, gitu, ditanya bagaimana keadaanmu di alam barzakh, ya, beliau mengatakan saya ini mendapatkan kenikmatan, gitu. Apakah dari amal-amal yang kau lakukan? Kata beliau, tidak, ya, bukan dari amal yang aku lakukan, gitu. Ternyata apa? Disampaikan bahwa dia mendapatkan nikmat di alam barzakh
Karena pernah satu saat ya, ketika dia sedang menulis kitab dengan tintanya itu, lalu ada lalat yang hinggap. Dia biarkan lalat itu menghisap tintanya. Kan kalau dulu tinta itu dari bahan alami, ya, bahan alami tumbuh-tumbuhan itu. Maka dibiarkan itu lalat hinggap dan menghisap tintanya. Kata Imam Ghazali, itu yang membuat saya jadi dapat kenikmatan. Ya. Jadi hal kecil yang sebetulnya sederhana, tapi karena dilakukan dengan ikhlas, gitu ya. Nah jadi begitu, ya. Seperti itu imbalannya. Ya. Maka kita tetap harus punya husnuzon kepada Allah, bahwa nanti di akhir hayat kita adalah husnul. Ya. Hatta qala ba'duhum, sehingga sebagian kalangan as-salafus shalih mengatakan, lau uridu alayyal mautu ala islami bibabil hujrati wasyahadatu bibabid dari, yakni syahadata fi sabilillah, lahtartul mauta ala islami ala babil hujrati ala syahadati ala babin nar, ala babid dar. Lau uridu alayyal mautu, seandainya aku diberikan pilihan untuk meninggal dalam keadaan Islam, bibabil hujrati, di pintu kamar, wasyahadati, atau pilihan meninggal syahid tapi tempatnya bibabidari, di depan pintu, ya, depan pintu rumah. Jadi diberi pilihan meninggal di di pintu kamar, ya, meninggal di pintu kamar, tapi itu meninggal yang biasa saja, ya. Dikatakan apa? Mungkin biasanya bibabil hujrah, jadi meninggal biasa. Lalu dibandingkan apa? Meninggal secara syahid tapi di pintu rumah, ya, yakni syahadat fisabilillah, yang dimaksud adalah mati syahid di jalan Allah. Apa kata ulama tadi? Lahtartul mauta al islami ala babil hujrati, aku lebih memilih meninggal dalam keadaan Islam di depan atau di pintu kamar, ala syahadati ala babid dari, daripada meninggal syahid di pintu rumah. Ya, apa alasannya? Kan meninggal syahid itu bagus. Ya, jadi diminta untuk memilih. Ya, diberikan pilihan meninggal secara Islam, ya, meninggal dalam keadaan Muslim, itu adanya meninggalnya persis di pintu kamar, atau mau meninggal syahid, ya, tapi di depan pintu rumah. Dia terapa? Kata ulama as-salafus shalih, aku lebih memilih meninggal secara Islam dan bukan Muslim itu di depan di pintu kamar. Apa alasannya? Li'anni la adri, karena sesungguhnya aku nggak tahu malati ya'ridu li qalbi fi ma bainal hujrati ila babid dar. Aku tidak tahu apa yang ada, ya, apa yang datang di hatiku, fi ma bainal hujrati ila babid dar, di antara pintu kamar atau di antara kamar dan pintu rumah. Jangan-jangan, ya, kematian yang mungkin datangnya di pintu rumah justru dalam keadaan tidak Muslim, ya, syahid tapi nggak Muslim. Di situ begitu. Ini kan perbandingannya, meninggal dalam keadaan Muslim, ya, betul-betul Muslim, gitu, atau meninggal syahid, tapi jaraknya lebih dekat kepada yang pertama ini. Maka dia pilih meninggal dengan cara sebagai Muslim, ya, di pintu rumah daripada meninggal sebagai syahid. Kenapa? Karena meninggal syahid itu belum tentu, ya, belum tentu itu husnul khotimah. Kenapa? Bisa jadi seperti yang dalam hadis itu apa? Ketika ditanya seseorang, Anda itu berperang fisabilillah sampai meninggal, kenapa begitu? Ini kan tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah. Apa kata Allah? Anda bohong, ya. Anda itu berperang bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan pujian.
syahid. Tapi karena di balik itu ada niatan yang lain, ya, dia ingin mendapatkan popularitas, mendapatkan ketenaran, ya, ingin dipuji, maka ya seperti itu. Sementara meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan biasa itu penuh keikhlasan. Dia sebagai muslim, ya, tidak ada sesuatu yang menodai perbuatannya. Maka dia tidak tahu memang dalam perjalanan dari kamar menuju pintu depan, apakah hati ini akan berubah, gitu ya. Jadi mau meninggal di kamar sebagai muslim atau mau meninggal di depan rumah sebagai syahid. Dia pilih sini, kenapa? Di sini sebagai muslim jelas, sebagai syahid belum tentu itu. Perjalanan di antara kamar, ya, menuju pintu rumah itu serba mungkin akan terjadi sesuatu, gitu, ya. Kenapa? Karena hati kita sudah berubah. Maka kan ketika kita sholat ada dua memang pendapat yang mengatakan ketika sujud akhir itu kan membaca ya qalbi balqul sabit qalbi ini foto wajib, ya. Ada lagi mengatakan apa? Sebelum kita salam itu mengucapkan doa, ya, seperti itu, ya. Jadi minta untuk ya qalbi balqul, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, ya. Sabit qalbi ala dini, mantapkan hatiku, ya, tetap berada dalam agamamu, wa ta'atik, dan tetap dalam ketaatan kepadamu. Nah, itu memang dianjurkan tuh. Terserah mau baca di sujud terakhir silakan, mau bacanya sebelum salam silakan. Ya. Karena ini penting, ya. Kita khawatir di saat mungkin selama sekian tahun kita itu terus ibadah, siapa tahu kita nggak tahu tiba-tiba terjadi sesuatu, ya, berubah hati kita. Alhamdulillah minta. Maka kita selalu minta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Wa qala akhadu li ba'di ikhwani. Ulama as-salafus shalih yang lain mengatakan kepada sebagian temannya. Dia berpesan, ya, kepada sebagian teman-temannya. Idza hadaranil mautu faqa'ud 'inda ra'si wanzur. Apabila kematian akan menjemputku, maka duduklah di sebelah kepalaku dan perhatikan. Jadi dipesan tuh, nanti kalau aku udah mau meninggal, ya, itu duduk dah dekat kepalaku dan perhatikan. Fa in ra'aitani qad muttu 'alal islami, maka jika engkau melihatku, ya, meninggal dalam keadaan Islam, fakhuz jami'a ma ma'i fabi'hu, ambillah semua apa yang aku miliki, ya, apa yang ada bersamaku, apa yang aku miliki, fabi'hu, lalu jual semuanya. Wa khudh bihi sukaran walauzan, dan jadikan hasil penjualan tadi apa? Sukaran, gula-gula, walauzan, itu jenis buah, gitu. Wa farriqu, dan berikan buah atau berikan yang manisan tadi ala sibyan, kepada anak-anak kecil, ya. Jadi suruh farriqu, suruh bagi-bagiin tuh. Ya, jadi kalau nanti kau lihat aku itu meninggal dalam keadaan Islam, itu hartaku jual semua, hadiahkan kepada anak-anak kecil dalam bentuk gula-gula dan buah. Wa in ra'aitani qad mutu ala ghairi dzalik, dan jika engkau melihatku meninggal dalam keadaan bukan sebagai muslim, ya, wa a'linin nasa, maka sampaikanlah, informasikan kepada semua orang, liyusolli 'alaiha man arada an yusolli 'ala basirah, ya, untuk menyolatiku bagi orang yang ingin menyolati 'ala basirah, ya, atas basirah, penglihatan mata hati, ya.
Jadi kalau dianggap saya ini bagus, saya nyolatin. Kalau enggak, ya nyolatin. Gitu. Jadi kalau dibilang aku ini meninggal dalam keadaan suul khotimah, ya, sebaliknya dari yang tadi, ya, itu apa? Sampaikan kepada semua orang untuk menyolatiku bagi yang memang menghendaki sholat ala basirah, berdasarkan apa? Basirah, ya, penglihatan batin hatinya. Wa kana qad dzukira lahu alamatun yu'rafu bihal farqu bainal amrayni. Dan sungguh orang yang mau meninggal tadi, ya, dia telah menyebutkan kepada orang yang dipesannya tanda yang bisa dia tahu perbedaan antara meninggal muslim husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan tidak Islam. Jadi ini karena orang alim gitu ya, orang alim benar, maka disampaikan. Ini tanda-tandanya nih. Kalau begini, tandanya adalah husnul khotimah. Kalau begini, ini adalah tandanya su'ul khotimah. Nanti lihat, ketika aku meninggal, apa yang kamu lihat, ya, apa yang kamu dapatkan. Qala, kemudian sahabat yang diminta untuk duduk di dekat kepalanya gitu, mengatakan fara'aituhu qad mata 'alal islami, maka aku telah melihat, ya, dia itu sungguh meninggal dalam keadaan Islam. Wa fa'ala ma amara bihi min at-tasadduqi 'ala sibyani, lalu dia mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya untuk bersedekah kepada anak-anak kecil. Wa hikayatuhum bidzalika katsiratun masyhurah, dan cerita mereka tentang hal tersebut ini udah masyhur, ya. Jadi tentang orang ini cerita bahwa ada orang ingin dilihat bagaimana akhir hayatnya, ini di berbagai kitab masyhur benar kisah ini, ya. Ini yang meninggal orang baik, ya, orang baik, karena udah tahu dia dikasih tanda kalau husnul khotimah tandanya begini, ya. Kalau su'ul khotimah tandanya begini. Sehingga ketika dia lihat sahabat yang meninggal, oh ini husnul khotimah. Ya. Di sini apa maksudnya? Di sini adalah begitu khawatirnya. Padahal ini ulama besar as-salafus shalih. Tapi begitu khawatirnya, ya, terhadap akhir dari ajalnya, sampai dia pesan kayak begitu, ya, dia pesan kayak begitu. Nah, ini kembali kepada kita semua, ya, kita yang, ya, ibadah kita sangat terbatas, ya, sementara dosa kita banyak, seharusnya kita memang harus lebih khawatir terhadap akhir hayat kita. Kita nggak pernah tahu akan seperti apa. Wa'lam, dan ketahuilah, anna katsiran ma yahtimu bis-su'i lil ladzina yatahawanuna bis-shalatil mafruḍati. Sesungguhnya kebanyakan, atau banyak ma yahtimu bis-su', ya, yang menyebabkan orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Lil ladzina yatahawanuna, yaitu untuk orang-orang yang merendahkan, meremehkan, ya, bis-shalatil mafruḍah, salat yang difardukan. Jadi kata Habib Abdullah Al-Haddad, ya, banyak sekali orang-orang yang merendahkan, ya, menganggap remeh salat yang fardu, itu matinya su'ul khotimah. Ya. Makanya ada tulisan pendek gitu, karena ini memang di buku kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu kan banyak sekali. Dan orang-orang yang merendahkan zakat yang wajib, memasa bodohkan, padahal udah wajib zakat dia, ya, umpamanya dia seorang pengusaha, gitu, perputaran uangnya udah sampai 1 tahun haul, kemudian dihitung udah sampai 1 nisab senilai 85 gram emas, ya, berarti apa? Mesti keluarkan zakat, tapi dia tidak tunaikan.
ini pun menjadi tanda su'ul khotimah. Ya. Orang yang tidak mau bayar zakat ini tanda-tanda akan su'ul khotimah. Kenapa begitu? Karena yang 2,5% itu kan bukan punya dia, itu milik orang-orang fakir miskin di antaranya dari 8 asnaf. Ya, itu. Berarti dia makan harta orang lain. Makan harta orang lain atau mencampur harta dia dengan harta yang haram, berarti semua jadi haram. Gara-gara 2,5% gak keluar, maka yang 97,5% haram semua. Ya, itu yang menjadi apa? Su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu. Walladzina yatatabba'una awratil muslimin. Yang ketiga, yang umumnya akan mengalami su'ul khotimah adalah orang-orang yang mencari-cari aib orang-orang Islam. Dicari aibnya, ya, dicari-cari aibnya. Nah ini orang yang nanti ketika meninggal dia akan su'ul khotimah. Ya. Kan kita nggak boleh. Memang semua orang nggak ada yang bebas dari aib, ya. Nggak ada siapapun kalau Rasul, ya. Itu. Tapi kita ini kan punya aib semua, ya. Ya jangan dicari-cari aib orang. Jadi cari-cari. Kalau kita ya tetap bangun, ya, kita mencari-cari aib orang, nah ini nanti yang muncul adalah kebencian, gitu kan, kemudian ketidakpercayaan dan sebagainya. Ya, bahkan kalau kita tahu saja kita mesti diam. Kita tahu nih, ya, teman kita punya aib, udah simpan aib buat kita. Kecuali aib itu akan mengajak orang lain, itu ya akan lain. Ini boleh kita sampaikan. Tapi kalau aib semata-mata aib, ya simpan aja. Ya simpan aja. Maka ketika orang berzina, gitu ya, maaf ya, ketika orang berzina, kalau mizan yang keempat yang akan mendapatkan su'ul khotimah, orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran, atau takaran dan timbangan, al-mikyal takaran, ya, wal mizan timbangan, dikurangin. Mestinya 1 kilo menjadi kurang 1 on, ya. Atau berapapun, kurang berapa? 1/4 on, tetap aja itu yang usul mikyal, ya. Wal mizan. Makanya kita begini Pak, kalau akhirnya kita begini, kita ini mau beramal ya, nih, menyelamatkan orang dari praktek ini. Bagaimana? Kita umpamanya ada contoh lah gula, gitu ya. Gula udah dibungkus, gitu. Kata dia sih ini 1 kilo, gitu. Kita bilang gini, saya beli gula 1 bungkus, jangan cuma 1 kilo, ya. Yang kita beli 1 bungkus, gitu. Menyelamatkan dia, pahalanya besar. Kita tahu ini beres, sebenarnya. Pasti kalau kita timbang kurang, dapat. Saya beli gula itu 1 bungkus. Nggak usah timbang, ya. Kita rugi ya rugi, tapi kita udah menyelamatkan dia. Karena kalau kita bilang, beli 1 kilo, lalu ternyata tidak 1 kilo, kena dia. Termasuk yang usul al-mikyal wal mizan, ya. Tapi kalau kita bilang, saya beli itu satu bungkus, ya, dia selamat. Dia selamat. Nggak apa-apa kita dicurangi, tapi kemudian kita memberikan kebaikan buat dia, nanti dia ada di akhirat kayak apa itu dari pahalanya, menghindarkan orang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yakhda'una muslimina, yang keempat, 5 ya. 1 sholat, 2 zakat, 3 mencari-cari aib orang lain, ya. 4 mengurangi timbangan dan takaran. Yang kelima, walladzina yakhda'una muslimina, yaitu orang-orang yang menipu kaum muslimin, menipu kaum muslimin. Wa yaghshunahum, ya itu maknanya hampir sama. Wasya yaghshu, itu menipu. Kata Nabi apa? Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang,
itu bukan termasuk golongan kami. Itu ketika Nabi inspeksi pasar di Madinah, dia lihat ada makanan gitu ya, ada sejenis makanan kering gitu, atasnya bagus. Lalu Nabi ambil ke bawah, ya, ternyata oplosan. Atasnya bagus, gitu ya. Ketika diambil ke bawah, ternyata jelek. Langsung apa Nabi katakan? Man wasyana falaysa minna. Barang siapa yang mencurangi kami, ya, menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Di sini ancamannya suul khotimah. Orang-orang yang ngoplos itu, sehingga dibikin harga baru, ya. Padahal itu pencampuran barang yang bagus dengan barang yang jelek. Apalagi model mengambil gas yang subsidi, gitu ya, dimasukin ke tabung yang bukan subsidi. Nah, itu kan juga atau mencuri listrik, ya sama aja, gitu kan. Itu pengen bayar lebih murah, gitu kan ya. Jadi mainin tuh di meternya, ya sama aja. Ini kan punya negara, iya, tapi tetap aja dosa. Ini kan ya, makanya dibilang ini kan pemimpin dini wa dunia. Yang keenam, yaitu orang yang mencampur adukan, ya, fi umurid dini wa dunia, dalam masalah urusan agama dan dunia. Jadi apa namanya, talbis, gitu ya. Jadi yukhalid, jadi mencampur, gitu ya. Agama dimanfaatkan untuk dunia, gitu. Jadi agama itu dimanfaatkan untuk dunia, untuk kepentingan dunia. Nah, ini kan namanya yalbis. Yang ke-7 ya. Walladzina yukadzibuna awliya Allah wa yunkiruna 'alaihim bighairi haqqin. Orang-orang yang mendustakan wali-wali Allah dan mereka mengingkari keberadaan mereka bighairi haqqin, ya, dengan apa namanya, ghairi haqq, tanpa kebenaran. Jadi mereka itu sewenang-wenang, ya, tidak mengakui kewalian. Ini kan bahaya deh. Ya, kalau mau sekarang ya, maaf saya menyebut kelompok mana, tapi ada yang memang mereka nggak percaya wali. Ya, wali songo ada. Ya. Nah, ini kan namanya menghilangkan jejak sejarah. Ya, ternyata kan memang banyak minta aulia itu banyak yang masih hidup, yang udah meninggal. Gitu. Orang-orang yang mendustakan keberadaan wali-wali Allah ini termasuk yang suul khotimah. Udah betul kayak di Suriah. Ja'aluna ahwal al-awliyai wa maqamatihim min ghairi sidqin, ya. Dan orang-orang yang apa? Yang ja'aluna, ya, mengaku-ngaku ahwal awliya, sebagai orang-orang yang mempunyai kewalian. Jadi dia mengaku-ngaku ahwal al-awliya, keadaan seperti mati mereka dari situ atau tanpa adanya kebenaran. Jadi idda'a itu idda'a kan mengaku, ya, mengaku-ngaku. Idda'a ya da'i, ya daun. Jadi mengaku-ngaku itu sebagai wali. Ya, mungkin untuk tujuan tertentu, ya. Wasbabu dzalika minal umuri syani'ah, dan hal-hal yang semacam itu dari beberapa perkara yang syani'ah, yang buruk, ya, yang jelek. Ya, ini merupakan apa? Tanda-tanda suul khotimah. Ya, kita jagalah sholatnya lima waktu, ya, gitu kan ya. Zakatnya ya ditunaikan. Ya, ini kan namanya upaya kita untuk mencapai husnul khotimah. Wa min ahwabi ma yukhafu minhu ala sahibihi su'ul khotimah. Ya, kata Habibullah, wa min ahwabi ma yakhafu,
Dan dari yang paling ditakuti adalah ala sahibihi, kepada orang yang memilikinya, ya, su'ul khotimah, akan mendapatkan sesuatu apa itu al bid'atu fiddin, yaitu perbuatan bid'ah pada agama. Nah, di sini begini Pak, karena kadang sekarang ini kan ada tuduhan-tuduhan bid'ah, gitu ya. Kita maulid dibilang bid'ah, bid'ah fiddin. Kita tahlil bid'ah. Nah ini tidak seperti itu pengertian bid'ah. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau apa yang kita lakukan tidak pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya, tapi itu tidak bertentangan dengan syariat, ya bukan bid'ah. Ya, kalau kita tahlil itu kalau memang ya nggak pernah dilakukan oleh orang terdahulu umpamanya, ya. Di Rasul ya iya mungkin tidak, sahabat juga tidak, tapi karena perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, itu bukan bid'ah. Ya, jadi pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, murid beliau, yaitu seperti itu. Maka beliau membagi jadi dua, bid'atul hasanah, ya, dan bid'atul sayyi'ah. Bid'ah yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat, ya. Sementara bid'ah yang jelek itu bid'ah sesuatu yang baru, ya, yang kemudian melanggar syariat. Itu baru bid'ah sayyi'ah, ya. Nah, sekarang kan enggak. Sekarang itu man ahdatsa di amrina, ya. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru pada masalah urusan kami, ya, malaisa minhu, yang kami tidak pernah lakukan, bahwa raddun, ya, itu akan ditolak. Ya iya, hadis itu betul, apa yang tidak dilakukan oleh Rasul dan itu bertentangan dengan syariat akan ditolak. Ya. Kemudian begini Pak, memaknai kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bid'ah. Ya, setiap bid'ah itu adalah dolalah, sesat, dan setiap sesat itu adalah neraka. Ya, di situ makna kulu banyak nanti, ya, banyak kan itu makna kulu. Jangan dimaknai lebar begitu aja, ya, karena dia tidak mau ngurusin masalah ngaku soal, ya, gramatika dalam bahasa Arab, terutama balaghahnya mereka tidak pakai. Jadi ya begitu aja, menerimakan guru tidak ditolak maupun mungkin, ya. Jadi ya di sini maksud bid'ah yang bid'ah fiddin itu bid'ah yang memang sesuatu yang baru yang dilakukan dan bertentangan dengan syariat Islam. Ya, ya kan sedih kalau nanti umpamanya gini, ada orang masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena tahlil. Kan jadi lucu ya. Jadi kenapa masuk neraka? Karena mengerjakan tahlil. Ya ini kan tidak pas. Oke, nanti insya Allah kita lanjutkan dari kakilman syakif fillah wa rasulih wa jawabana. Nah, ini yang kita bahas pada malam ini. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang menyebabkan tidak sempurna, keterbatasan kemampuan saya, dan bila mana ada yang keliru mau dikoreksi, ya. Yang paling pokok adalah inti dari apa yang ditulis oleh beliau, dan kita harus mencapai husnul khotimah. Allah a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.